Halo sahabat PGSD, kembali lagi bersama saya Natalia, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan inklusi. Yang pertama, pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Pendidikan inklusi merupakan sekolah untuk mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat. Di sini ada tujuan pendidikan inklusi. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusi. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh guru-guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, tujuan yang akan dicapai bagi orang tua. Yang keempat, tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Nah, yang pertama di situ ada tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusi. Yang pertama, berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Yang kedua, anak dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh guru-guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama, guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi. Yang kedua, terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Yang ketiga, mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak. Yang keempat, bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi beragam. Yang kelima, mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru, menilai melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, tujuan yang akan dicapai bagi orang tua antara 1. Para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Yang kedua, belajar secara pribadi, terlibat dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Yang ketiga, orang tua akan merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya. Yang keempat, orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak. Yang keempat, tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama, masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya.
Yang kedua, semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi 3, yakni bagi pihak sekolah, bagi guru, dan bagi masyarakat. Yang pertama, bagi anak berkebutuhan khusus. 1. Anak akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Yang 2, anak akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan bertumbuh. 3. Meningkatkan harga diri anak. Keempat, anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman yang sebaya. Yang kedua, bagi pihak sekolah. 1. Memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas. Yang kedua, mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain dan rasa empati pada keterbatasan anak. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk menolong dan mengajar semua anak dalam kelas. Yang ketiga, bagi guru. 1. Membantu guru untuk menghargai perbedaan pada setiap anak dan mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan. Yang kedua, menciptakan kepedulian bagi setiap guru terhadap pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, guru akan merasa bertantang untuk menciptakan metode-metode baru dalam pembelajaran dan mengembangkan kerjasama dalam memecahkan masalah. Yang keempat, merendam kejenuhan guru dalam mengajar. Yang keempat, bagi masyarakat. 1. Meningkatkan kesetaraan sosial dan kedamaian dalam masyarakat. Yang kedua, mengajarkan kerjasama dalam masyarakat dan mengajarkan setiap anggota masyarakat tentang proses demokrasi. Yang ketiga, membangun rasa saling mendukung dan saling membutuhkan antara anggota masyarakat. Yang selanjutnya, karakteristik peserta didik di sekolah inklusi. Karakteristik peserta didik anak inklusi. Karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal, seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, dan sumber dan evaluasi. Selanjutnya, pembelajaran kelas inklusif. Implikasi pendidikan inklusif. Sekolah inklusi, setiap siswa berhak atas pendidikan dalam kelompok sebaya. Setiap siswa diberikan perlakuan yang adil. Komunitas mampu bertindak sebagai pelindung atau pembimbing ABK. Orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran. Program pendidikan ditawarkan kepada setiap siswa. Komunitas mampu bertindak sebagai pelindung atau pembimbing ABK. Setiap siswa diberikan perhatian dan dukungan. Sistem belajar yang pertama. Sistem belajar pada sekolah inklusi tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Para siswa berada dalam satu kelas yang idealnya dalam satu kelas terdiri dari 1 sampai 6 anak berkebutuhan khusus dengan 2 guru dan 1 terapis yang bertanggung jawab di bawah koordinasi guru untuk memberi perlakuan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat mengikuti mata pelajaran dengan baik. Porsi belajar pada anak berkebutuhan khusus
lebih fleksibel daripada orang yang normal. Sistem belajar kedua, pada waktu tertentu, bila perlu, anak-anak tersebut akan ditarik dari kelas reguler dan dibawa ke ruangan individu untuk mendapatkan perlakuan atau bimbingan khusus. Dengan demikian, diperlukan keberagaman metode belajar supaya materi dapat disampaikan secara merata ke semua anak didik. Guru perlu memastikan bahwa semua siswa, terlebih mereka yang berkebutuhan khusus, sudah memahami penjelasan dengan baik. Ketika anak-anak berkebutuhan khusus belum bisa menerima materi dengan baik, sekolah pun harus siap melaksanakan program pembelajaran individual atau PPI atau IEF, Individual Education Program, untuk mendampingi satu persatu anak berkebutuhan khusus secara intensif. Bentuk dari PPI atau IEF ini disesuaikan dengan kebutuhan yang perlu dikembangkan pada anak. Apa yang perlu diperhatikan dalam mengelola kelas inklusi? Memahami dirinya. Bagaimana cara mengajar siswa? Yang pertama, siswa metode mengajar, memahami peran dan tugasnya guru. 4. Materi, apa yang diajarkan siswa kebutuhan khusus. Semua siswa memiliki karakteristik khusus, background atau minat, bakat, potensi, dan pengalaman siswa. Harapan dan kekhawatiran cara mengajar yang cocok untuk mereka. Peran siswa non-ABK, anak sebagai tutor. Yang kedua, kompetensi keduanya berbeda. Anak tanpa kebutuhan khusus membagi ilmu dan pengalamannya kepada anak dengan kebutuhan khusus. Anak tanpa kebutuhan khusus menjadi model bagi anak dengan kebutuhan khusus, atau sebaliknya. Yang pertama, kolaborasi sebaya. Kompetensi keduanya sama. Anak berkebutuhan khusus dan tanpa berkebutuhan khusus menghadapi permasalahan serupa yang harus dipecahkan bersama-sama. Yang kedua, pengembangan pola belajar siswa. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, siswa berjuang dengan keras dan berkompetisi mengalahkan yang lain untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Yang ketiga, individualis. Yang keempat, belajar dilihat dengan sebagai berkebutuhan khusus individu. Ketika kebutuhan terpenuhi, maka ia tidak memiliki tanggung jawab yang lain. Yang kelima, kooperatif. Yang keenam, siswa mencapai tujuan secara bersama-sama, dan tujuan tersebut dapat dicapai apabila ia bekerja sama dengan siswa lainnya. Yang ketujuh, pendekatan ini sangat cocok diterapkan di pendidikan inklusi. Guru. Yang pertama, kenapa memilih menjadi guru? Yang kedua, bagaimana selama ini cara Anda mengajar? Yang ketiga, kapan Anda merasa mengajar lebih efektif? Dengan siswa seperti apa? Yang keempat, kapan Anda merasa mengajar dengan tidak efektif?
Yang kelima, pengalaman menghadapi keberagaman siswa. Yang keenam, asumsi mengenai keberagaman siswa. Yang ketujuh, kekhawatiran. Yang ke-8, sumber-sumber mengajar yang bisa Anda kembangkan. Tuntutan dan tantangan bagi guru. Yang pertama, persiapan proses pembelajaran. Yang kedua, strategi mengajar. Ketiga, pengelolaan kelas atau pembagian kelompok, pembagian guru. Yang keempat, metode penilaian di kelas. Yang kelima, pelayanan dan penanganan. Yang keenam, modifikasi kelas. Yang ketujuh, modifikasi materi. Yang ke-8, kegiatan tambahan. Yang ke-9, dukungan psikososial. Yang ke-9, hambatan anak atau fisik, psikologis, dan sosial. Yang ke-10, kepribadian guru dan anak atau kemandirian, harga diri, dukungan sosial, dukungan guru, orang tua, dan sekolah. Yang ke-11, sikap dan kepuasan atau kepuasaan orang tua. Selanjutnya, materi yang diajarkan. Apakah seluruh materi pada kurikulum harus disampaikan? Yang kedua, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu disampaikan. Yang ketiga, bagaimana menyeleksi materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, metode mengajar. Yang pertama, menciptakan kelas yang inklusif. Yang kedua, menerima setiap siswa. Yang ketiga, memotivasi siswa. Yang keempat, menyusun silabus dan RPP yang sesuai. Yang kelima, memberi pengertian semua siswa akan keberagaman. Yang keenam, penugasan. Yang ketujuh, manajemen kelas. Yang kedelapan, diskusi kelas. Yang kesembilan, kerja kelompok. Yang ke-10, pembelajaran aktif. Yang 11, metode ceramah. Yang ke-12, menulis. Yang ke-13, asesmen. Yang ke-14, memberi feedback. Yang ke-15, sumber pembelajaran. Guru pembimbing khusus atau GPK yang mempunyai tugas penting dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus, mempunyai tugas dan peran dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Yang pertama, menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pendampingan anak berkelainan pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bidang studi. Yang keempat, memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam membimbing secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkelainan selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru. Yang keenam, memberikan bantuan atau berbagi pengalaman pada guru kelas atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkelainan. Yang kedua, tugas kepala sekolah. Tugas kepala sekolah pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusi memiliki tugas merencanakan, mengorganisasikan, mengakomodasi, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh proses pendidikan sekolah inklusi. Yang ketiga, tugas guru kelas menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas atau di sekolah. Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya.
menyusun program pembelajaran individual atau PPI bersama dengan guru pembimbing khusus atau GPK, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan mengadakan penilaian untuk semua mata pelajaran atau kecuali pendidikan agama dan pendidikan jasmani dan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Memberikan program remedi pengajaran atau remedial teaching, penggayaan atau percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan. Yang terakhir, melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya, tugas tenaga administrasi. Yang pertama, menyusun jadwal tugas seminggu untuk masa pelaksanaan 1 semester atau tahunan dan mengusahakan pengesahannya kepada kepala sekolah. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bulanan dan menyampaikan kepada kepala sekolah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang ketiga, merekam hasil asesmen dan evaluasi khusus, menyimpan dan mengatur penggunaan dokumen-dokumen evaluasi khusus. Yang keempat, menyelenggarakan administrasi pelaksanaan kurikulum plus atau pengajaran kompensatif, kunjungan rumah, pengelolaan alat bantu atau peraga khusus, adaptasi media dan alat, serta menyelenggarakan administrasi pengembangan program. Yang kelima, melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan jabatan GPK. Selanjutnya ada sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya, semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran sekolah inklusi. Perencanaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran pada kelas inklusif antara lain seperti di bawah. Yang pertama, merencanakan pengelolaan kelas. Yang kedua, merencanakan pengorganisasian bahan. Yang ketiga, merencanakan strategi pendekatan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, merencanakan prosedur kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, merencanakan penggunaan sumber dan media belajar. Yang keenam, merencanakan penilaian. Selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama, melaksanakan apersepsi. Yang kedua, menyajikan bahan materi pelajaran. Yang ketiga, mengimplementasikan metode, sumber, media belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif. Yang kelima, mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansi dalam kehidupan. Yang keenam, membina hubungan antara pribadi antara lain. 1. Bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa.
Yang kedua, menampilkan kegairahan dan kesungguhan. Yang ketiga, mengelola interaksi antara pribadi. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip-prinsip pembelajaran. Yang A, prinsip motivasi. Yang B, prinsip latar atau konteks. Yang C, prinsip keterarahan. Yang D, prinsip hubungan sosial. Yang E, prinsip belajar sambil bekerja. Yang F, prinsip individualisasi. Yang G, prinsip menemukan. Yang terakhir, H, prinsip pemecahan masalah. Yang A, prinsip motivasi. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang B, prinsip latar atau konteks. Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar dan semaksimal mungkin, sehingga menghindari pengulangan-pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak. Yang C, prinsip keterarahan. Setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Yang D, prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Yang E, prinsip belajar sambil bekerja. Dalam kegiatan pembelajaran harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan, atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Yang F, prinsip individualisasi. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun tidak kemampuan dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Yang G, prinsip menemukan. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlibat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, dan emosional. Prinsip pemecahan masalah. Guru hendak sering mengajukan berbagai persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar, dan anak dilatih untuk merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkan sesuai dengan kemampuannya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.